Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen jawabin pertanyaan kalian lagi. Karena di episode yang sebelumnya, dari episode Q&A ini atau Tanya ST, kita nggak tahu sih dikasih nama apa, tapi ya responnya lumayan bagus gitu ya. Dan lumayan seru juga beberapa pertanyaan dari kalian. So kita lanjutin buat jawabin dulu pertanyaan yang ada di community post waktu itu. Tapi gue ngingetin kalau misalkan kalian ada pengen ngajuin pertanyaan lagi buat kita bahas di video-video selanjutnya, boleh taruh juga di kolom komentar di video ini. Nanti bakal dicek tim ST Media dan kita bakal coba untuk bahas. Dan ya, seperti biasa kita nggak pakai skrip gitu ya, gue nggak pakai skrip, bacain pertanyaan aja, beberapa yang terpilih oleh tim ST, jadi ya mungkin kita lebih ke kasual aja gitu ya, santai aja untuk pembahasannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Pratama Adi 2287. Bang, bahas perbedaan color tone tiap warna merek Fuji, Lumix, Sony, Nikon, Canon. Banyak yang bilang kamera Fuji cocok buat sebagian orang karena tone-nya. Sama mau tanya, untuk second Canon M100 sama XA2 bagusan mana? Oke, ini juga pertanyaan yang lumayan menarik seputar color tone dari tiap brand kamera. Emang biasanya tiap brand kamera tuh punya ciri khas warna sendiri, tapi sebenarnya agak sulit untuk dideskripsikan gitu ya. Lumayan sulit buat kita kayak bener-bener secara gamblang bilang perbedaan warnanya di mana. Cuma memang kalau untuk bahasa gampangnya gue akan bilang kayak gini. Kalau ngomongin yang paling akurat dan natural, itu sebenarnya warnanya dari brand Canon, gitu ya. Fuji itu sebenarnya warnanya bukan yang paling natural atau akurat. Kita termasuk pengguna Fuji, tapi Fuji itu sebenarnya warna standarnya itu lumayan kontras. Dia agak sedikit lebih pop gitu warnanya, dan memang popnya, tapi nggak terlalu sadis juga, yang membuatnya jadi terlihat appealing, gitu. Justru kayak mengenhance warna dari apa yang kita lihat di mata sehari-hari. Itu yang biasanya ya membuat orang lebih cocok dengan tone warnanya Fuji. Tapi nggak semua orang cocok juga dengan tone warna tersebut. Dan rata-rata dari semua brand kamera sekarang warnanya udah lumayan akurat gitu. Tinggal nanti biasanya ada pengaturan kayak color profile-nya lagi dari setiap brand tersebut. Mereka juga udah mulai punya kayak film simulation-nya Fuji gitu ya. Jadi ya sebenarnya soal warna udah nggak terlalu sesignifikan itu sih perbedaannya satu sama lain gitu. Kalau dulu kan kayak Sony tone-nya bener-bener geser banget gitu kan. Dulu tuh yang juara warna cuma Canon doang lah gitu. Tapi sekarang semuanya udah hampir seragam. Mungkin nggak seragam juga sih, tetap akan terlihat bedanya. Tapi biasanya ya perbedaannya di tonton yang kita udah bisa perbaiki juga gitu. Mungkin kalian bisa pelajari juga kayak dari segi white balance dan sebagainya gitu ya. White balance untuk main temperatur, mainin juga apa kalau hijau sama itu tint gitu ya, tint colornya. Nah itu bisa kalian mainin juga karena biasanya perbedaannya akan mengacu ke situ gitu. Jadi dari kamera brand yang berbeda-beda pun sebenarnya bisa dibikin agak seragam, biasanya akan bermain di situ gitu. Ya itu mungkin bisa untuk dicoba. Jadi nggak terlalu signifikan lah. Balik lagi akan bergantung selera masing-masing. Cuman pemilihan kamera nggak cuma berfokus di soal warnanya doang gitu ya. Ada soal spesifikasi, ada soal kompatibilitas gitu kan, atau ya di sekitar kalian lebih banyak pakai kamera apa. Karena itu yang membuatnya lebih gampang juga gitu buat dipakai, buat belajar. Lalu pertanyaan masih dari dia tadi, lebih ke second-nya M100 atau XA2. Sebenarnya XA2 menarik karena dia udah Fujifilm X mount ya. Jadi kalian kalau mau upgrade dengan kamera Fuji yang lebih profesional ke depannya, lensanya masih bisa dipakai lagi karena menggunakan mounting yang sama. Cuman in terms of quality, gue akan lebih pilih M100 gitu. M100 tuh warnanya lebih profesional lah, lebih akurat, lebih proper. Karena gini, XA2 ini kan sama-sama kamera lama ya. Cuma XA2 itu di seri Fuji dia lumayan ada apa ya, perbedaan kasta gitu ya. XA2 itu pakai sensornya Bayer-nya Fuji, sedangkan Fuji itu yang bagus kalau udah sensornya X-Trans gitu. Jadi begitu dia pakai Bayer, apalagi dengan processing powernya yang juga belum begitu kuat, XA itu warnanya kurang proper. Kalau menurut gua gitu, kualitas gambar yang diberikan kurang bagus. Jadi gua lebih pilih antara dua ini, gua akan pilih M100 gitu. Tapi harus ganti mounting juga sih kalau kalian upgrade ke depannya profesionalnya di Canon juga, kalian akan masuk ke mounting RF gitu, akan meninggalkan mounting si M100. Kalau dari segi kualitas, untuk langsung side by side itu lebih bagus M100. Thank you pertanyaannya, bagus. Lanjut lagi, ini ada dari saya Anas. Gue punya pertanyaan teknis bang, menurut lo apakah field monitor itu bisa ngebantu buat post pro, dan apakah semua field monitor akurat dan bisa dikalibrasi? Karena yang gue rasain saat ini, layar di kamera itu kebanyakan shifting dan bikin ribet banget pas proses editing. Ini pertanyaan yang sangat menarik, thank you. Karena ini berkaitan sama workflow yang kita benar-benar jalanin juga gitu ya. Karena field monitor
itu lumayan kompleks sebenarnya. Jadi field monitor itu ada beberapa level gitu ya. Sekarang kan ada yang harganya dari murah banget gitu ya sampai yang lumayan mahal banget. Dan dulu itu bahkan ada beberapa field monitor yang kayak pas kita beli malah gambarnya nggak setajam layar bawaan kamera gitu. Tapi ini agak kompleks karena kita udah ngerasain pakai berbagai field monitor. Kita ada pakai field world juga, kita ada pakai Portkey juga pernah. Tapi kita ada cobalah beberapa field monitor yang sayangnya itu warnanya tuh beda-beda semua gitu, belang-belang. Dan kalau kita berbicara soal kalibrasi, karena mereka itu bukan gadget, bukan device yang punya OS kayak misalkan Windows atau Mac OS gitu ya. Dia agak ribet sih dari segi kalibrasi tuh dia nggak bisa pakai kayak Spider gitu ya, kayak pakai alat yang automatically dia membuat gambarnya akurat. Dan kita beberapa kali pakai tuh walaupun gambarnya tajam, enak buat dilihat gitu kan, terang juga biasanya field monitor. Cuman ya gambarnya akan tetap belang-belang gitu. Itu agak tak terhindarkan dan biasanya salah satu cara kita untuk mengakalinya adalah kita secara manual kita atur dari pengaturannya. Tadi balik lagi dengan yang konsep pertama ya, kita mainin tintnya, kita mainin WB-nya. Tapi biasanya kita mendekatkan warnanya itu biar side by side kelihatan, kita mendekatkan dengan warna layar kamera gitu. Gimana ya, agak susah juga. Layar kamera itu menurut gue termasuk yang paling akurat dengan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya kalian melihat tidak akurat dengan apa yang di layar kamera, ya kalian hasil akhirnya lihat di mana gitu. Nah itu karena repot nih layar dari, makanya soal akurasi warna itu agak repot ya. Kayak monitor juga yang punya akurasi warna tinggi itu biasanya yang harga-harga tinggi gitu kan. Dan biasanya udah pasti rata-rata dalam delivery-nya itu warnanya akan beda-beda tipis. Justru yang menurut gue lumayan akurat adalah dari layar kameranya. Tapi di layar kamera-kamera yang sekarang ya, emang dulu zamannya A6000 gue nyobain gitu kan, A6000, A72 kalau nggak salah itu emang ya agak kurang enak lah gitu layarnya, dan warnanya juga emang sempat agak shifting. Gue waktu itu sempat bandingin dengan EOS R. Waktu itu EOS R-nya punyanya si Raihan ya kalau nggak salah. Atau si Raihannya waktu itu masih pakai Sony ya kalau nggak salah. Tapi ya kita sempat bandingin gitu side by side dan emang layarnya Canon itu lebih akurat gitu. Tapi sekarang udah rata-rata layar bawaan di kamera itu warnanya lumayan akurat gitu untuk diikutin. Tapi di kamera-kamera generasi terbaru. Gue jujur aja, gue banyak juga nyobain field monitor dan mereka biasanya bagus-bagus gitu. Kita punya resolusi yang tinggi, punya lumens yang tinggi gitu buat kita pakai kalau misalkan di luar. Tapi in the end kurang enak gitu buat dipakai produksi. Karena sekarang pun gue pakai iPad di situ gitu untuk previewnya, dan itu much better gitu dibandingkan pakai field monitor. Salah satu yang bikin kita nggak pakai lagi field monitor adalah baterai NPF kita rusak semua gitu ya. Jadi NPF juga itu satu isu yang lumayan. Ya intinya banyak moving part lah yang membuatnya agak sulit. Tapi biasanya kita ngakalinnya kayak gitu, main di color ininya lagi. Cuman untuk menentukan warna yang paling seragam itu agak susah karena delivery outputnya pun di HP orang-orang itu warnanya bisa berbeda-beda gitu. Sama mungkin gue perhatiin ada beberapa pertanyaan, buat post pro ngaruh atau enggak? Di kita sih nggak terlalu ya. Buat post pro tuh kita nggak. Bahkan ada beberapa brand ya yang kita tuh sempat coba dulu nggak sama gitu. Buat kita udah coba set sedekat apapun tuh nggak bisa sama layar kamera yang kita pakai gitu. Jadi ya itu agak menarik sih gitu. Jadi paradoks juga. Dan salah satu monitor yang paling susah buat kita dapat warna akurat adalah yang paling mahal punya kita, Atomos. Tapi Atomos itu kan external recorder ya, makanya mahal. Cuma layarnya tuh kita over kontras banget ya. Kita udah kurangin kontrasnya, bener-bener ketajaman apa sebelumnya. Pengaturannya banyak banget, tapi kita udah coba berbagai cara tuh susah banget buat deket ke ya layar dari kamera kita gitu. Sampai akhirnya kita pakai iPad. Kita juga pakai Huawei ada ya. Jadi nggak cuma, gue bukan penjilat Apple banget gitu kan. Kita ada waktu itu syuting juga dan masih suka kita pakai Huawei juga, tabnya Huawei. Itu juga warnanya langsung enak gitu. Waktu langsung kayak paling geser-geser WB dikit. Mungkin kedepannya arahnya akan seperti itu. Mungkin. Tapi thank you pertanyaannya karena itu salah satu pembahasan yang menarik juga. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Dava 11. Foto yang bagus itu menurut abang hasil dari fotografernya atau momennya atau kombinasi dari keduanya? Kalau kombinasi mana yang lebih dominan? Apakah fotografer atau momennya? Terima kasih. Balik lagi ya, dia nanya menurut gua, dan ini mungkin akan berbeda-beda perspektif tiap orang, tapi gua adalah salah satu yang percaya 100%, mungkin nggak 100% lah, tapi 90% gitu ya, paling tinggi itu dominan dari fotografernya gitu. Jadi
momen emang berpengaruh banget gitu, apalagi di genre-genre fotografi tertentu yang memang ngejarnya momen, ya otomatis momen sangat berpengaruh. Tapi gini, momen bagus dikasih fotografer yang skill issue, gambarnya jelek gitu. Cuman momen bagus dikasih fotografer yang jago, gambarnya luar biasa bagus. Momen jelek dikasih fotografer yang jago, gambarnya bisa bagus gitu. Jadi gue udah lihat juga, dan ini gue bukannya meninggikan diri sendiri ya, dan memang tidak terjadi di gue. Gue tuh termasuk yang lumayan ribet kalau misalkan spotnya jelek, apa segala macam, udah bete duluan. Tapi gue ngelihat beberapa teman-teman profesional yang kerja gitu ya, kayak salah satunya mungkin gue shout out buat Panjulisme gitu ya, fotografer di Bandung untuk wedding. Dia tuh bisa tempat yang gue tuh kayak, ini syuting di sini banget nih gitu ya. Ini kayak buat ngambil gambar tuh gue nggak bisa mikir komposisinya, tempat yang berantakan, tempat yang ya B aja gitu. Di mata tuh bener-bener bukan yang kayak kita lagi jalan-jalan terus ngeliat pemandangan bagus sampai mata juga kayak wah gitu. Enggak gitu, kayak ini tempat biasa banget sih gitu. Tapi di tangan dia itu hasil foto-fotonya tuh bisa bener-bener bagus banget gitu. Pas gue lihat kayak oke, dan itu tidak cuma berlaku di dia gitu. Beberapa temen gue yang lain yang ranahnya memang udah profesional dan terbiasa di genre tertentu, itu sama gitu. Matanya tuh bisa lihat momen-momen yang balik lagi, momennya nggak disuguhkan gitu, dan dia bisa ngeliat gitu. Ada satu momen penting kecil yang mereka tuh bisa lihat. Bahkan di lain cerita gitu ya, momen tersebut pun mungkin momennya nggak ada, momennya bisa diciptakan sama fotografer yang punya ide dan skill yang tepat gitu. Jadi menurut gue balik lagi, buat gue 90% itu adalah tanggung jawab fotografernya. Lanjut dari Panah C. Bagaimana abang dapat menjelaskan sebuah topik dengan penyampaian informasi yang mudah dicerna untuk para viewers? Kalau boleh tahu, apakah dalam pembuatan skrip dibantu dengan AI? Mohon penjelasannya, terima kasih bang. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik dari Panah C. Bagaimana gue menjelaskan topik yang dengan penyampaian informasi yang mudah dicerna. Sebenarnya gue nggak, itu kalian yang menilai ya. Karena gue tidak terlalu merasa bisa juga. Gue banyak banget kelibet gitu ya. Tapi gue sangat ditolong dengan perkembangan zaman, dimana kita bisa cut video pas gue keblibet gitu. Jadi mungkin gini, kalian juga kalau teman-teman ada yang berencana bikin konten gitu ya di masa depan, atau lagi start bikin konten, salah satu yang bikin takut itu memang kita ngomong ke kamera belibet, tapi itu bisa di-cut guys gitu. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah nunggu perfect gitu kan. Cuman kedepannya begitu kalian latih-latih terus, emang akan lebih bahasanya tuh kayak lebih sering lancarnya gitu, akan hit rate-nya tinggi gitu ya, bakal lebih gampang buat berbicara ketika udah sering dilakukan. Tapi ketika kalian belum lancar pun ya udah mulai aja, nggak usah nunggu sampai perfect. Nah, seputar untuk AI, gue sih belum pakai AI untuk scripting, tapi gue ada pakai AI untuk beberapa research gue, dan kayak misalkan keluar produk baru itu pakai AI juga bisa cepet banget mereka untuk menyimpulkan hal-hal dari produk tersebut, tapi masih ada error rate-nya lumayan tinggi, jadi gue masih harus cross check. Jadi gue tidak bergantung sepenuhnya sama AI, dan so far untuk scripting sih bahkan gue jarang sih pakai AI gitu. Gue masih pakai cara gue yang gue lebih nyaman, dan gue pakai poin-poin. Cuman ya untuk menjawab pertanyaan kalian, mungkin jawabannya lebih ke enggak sih. Enggak, gue nggak pakai. Nah, ini aja udah belibet-belibet kan gimana gue jawabnya kan. Cuma ya itu, intinya sebenarnya kalian lakuin aja gitu. Nggak usah takut belibet, nggak usah takut ini. Karena akan susah. Video ini, video gue yang lain, itu banyak juga yang komen, wah ngomongnya berbelit-belit, wah ini. Tapi ada orang juga yang terbantu dengan apa yang kita bahas. Jadi ya fokus ke sana aja gitu. Fokus ke orang-orang yang memang terbantu. Dan balik lagi, begitu bebelitnya lumayan parah, kalian cut aja videonya gitu. Kayak biasa di IG kan sekarang lagi banyak, tiba-tiba di-cut, lalu masukkan Royco gitu kan. Tahu nggak? Suka lewat nggak dia? Masukkan anjing. Lalu masukkan Royco. Ya, tapi itu untuk scripting sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin banget lah. Yang penting kalian langsung mulai aja. Nanti lama-lama terbiasa, lebih lancar. Di awal-awal banyak di-cut itu juga nggak masalah gitu. Karena kita banyak lihat juga profesional yang ketika nge-record di video, yang profesional, level profesional banget ya, ketika nge-record di video itu banyak belibet gitu, dan videonya banyak cut-cutannya gitu. Jadi ya pede aja. Pertanyaan terakhir ada si _Arya. Bang, menurut lu kalau kita mau mulai jadi konten kreator reviewer barang di zaman sekarang itu masih bisa berkembang nggak? Soalnya sekarang konten kreator reviewer barang udah banyak banget. Sebenarnya jawaban ringkasnya adalah bisa. Cuman memang selalu lah dalam
dalam apapun ya, dunia bisnis, dunia konten kreator gitu ya, tetap yang akan jadi pertanyaan unique selling point kalian apa? Apa yang membuat kalian berbeda gitu. Jadi di sini kan barang yang dijelasin juga nggak spesifik ya, cuman kita bilang kalau reviewer kamera nggak banyak sih, di Indonesia nggak banyak ya. Jadi kalian kalau mau masuk masih sangat bisa, cuma emang nge-guide marketnya agak susah. Lalu kayak reviewer mobil banyak banget, tapi kalau kita lihat yang gede mungkin bisa dihitung jari, cuma ya sekitar 5-6 orang gitu kan. Dan barang apa lagi nih maksudnya? Kan banyak nih barang, teknologi itu juga banyak, tapi kita akan lihat yang gede-gede itu nggak terlalu banyak. Balik lagi yang jadi poin adalah unique selling point-nya, value yang kalian jadi pembeda gitu. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya kalian mau bahas apapun, cuman ya balik lagi, kalian harus punya pembeda yang mungkin cukup menonjol gitu dibandingkan para reviewer-reviewer yang udah ada gitu. Jadi ya balik lagi, ini agak susah gue menjelaskannya, cuma intinya kalian harus punya unique selling point kalian seputar barang yang pengen kalian bahas ini. Sama mungkin pastiin misalkan kalian jadi reviewer barang, ya kalian review barang-barang yang memang kalian lumayan suka juga ya. Karena in the end kayak gue demen banget sama kamera dari dulu, tapi in the end begitu kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang, rasanya jadi kerjaan. Dan kalau kalian bahas barang yang kalian gak suka, akan lebih cepat untuk menemukan titik jenuhnya gitu. Jadi ya, poin dari gue adalah kalian cari unique selling point-nya dan coba untuk bahas produk yang memang kalian punya excitement yang lumayan besar di genre produk tersebut gitu. Tapi menurut gue, peluangnya masih ada, buat berkembang masih ada, karena viewers itu sebenarnya naik terus gitu ya. Statistiknya akan orang-orang akan naik terus lah gitu. Intinya target user pun itu akan bertambah terus gitu. Jadi ya silahkan, do it gitu ya. Just do it kalau kata Nike. Nah kan apalagi nih gue. Tapi ya udah, itu aja sih. Pertanyaannya cuma 5. Tapi lumayan seru, gue suka pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan kalau misalkan kalian pengen kita ada pembahasan topik tertentu yang kalian kepo banget, yang mungkin kita bisa bahas di video kayak gini, boleh taruh di video ini juga, taruh di kolom komentarnya. Dan semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain nanti kalau misalkan kita bahas. Dan ya, udah sih buat video kali ini, semoga bisa menemani hari Minggu kalian, karena gue harap video ini bisa tayang hari Minggu, tapi ya kita lihat nanti. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.